Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Subianti dari kelas A7. Saya akan menyampaikan tentang tugas metode studi Islam dengan tema menganalisis isu HAM dan gender dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, HAM dan gender memiliki hubungan yang erat dengan tuntunan ajaran agama Islam. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena diberikan oleh Allah. Dengan demikian, hak asasi manusia secara otomatis akan dimiliki oleh setiap insan yang lahir di bumi ini. Dalam Islam, ada sejumlah hak yang harus diusahakan pemenuhannya, baik oleh diri sendiri maupun oleh negara. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 5 prinsip dasar hak asasi manusia. Kelima hak tersebut antara lain hak hidup, hak kebebasan beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti, dan hak reproduksi. Namun, untuk memenuhi hak-hak tersebut, Islam mengajarkan harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika agama, dengan cara setiap orang harus memperlakukan orang lain sama seperti kita mengharapkan diperlakukan orang lain dengan baik. Persoalan atau isu HAM yang pernah ada salah satunya masalah perbudakan. Meskipun Islam mengakui sistem perbudakan, tetapi untuk masa sekarang tidak mungkin lagi disetujui adanya lembaga perbudakan. Secara moral tidak dibenarkan apabila hukum Islam tetap mendukung dan mengesahkan politik perbudakan. Sejak awal, Islam telah mengakui eksistensi hak asasi manusia karena Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi dan menganugerahinya dengan martabat yang tinggi di atas makhluk-makhluk yang lain. Islam selalu mengajarkan untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat orang lain. Sebagai salah satu negara muslim, bangsa Indonesia di era reformasi sudah melakukan upaya perlindungan dan penegakan HAM. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Tidak ada pemisahan sepenuhnya antara negara dan agama. Negara bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan hak warga negara sebagai umat beragama. Selanjutnya, mengenai gender dalam perspektif Islam. Konsep kesetaraan gender dalam Islam sejatinya menyamaratakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia sama rata dari segi ibadah, dalam segi bermasyarakat sama-sama saling menghargai dan menyayangi. Islam juga mengajarkan untuk tidak mendiskriminasikan suku, ras, atau budaya. Bahkan agama Islam tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dari golongan kaya atau miskin, semua sama di hadapan Allah. HAM juga berusaha melindungi hak dan kewajiban kaum perempuan. Di Indonesia sendiri sudah dilakukan berbagai upaya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender. Dengan dirancangnya undang-undang tentang kesejahteraan gender diharapkan mampu meminimalisir tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Karena tindakan diskriminasi perempuan termasuk pelanggaran HAM. Islam dan HAM sama-sama memegang peranan penting. Kaum laki-laki tidak boleh memandang rendah kaum perempuan karena laki-laki juga dilahirkan oleh seorang perempuan.
Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peranan besar dalam perubahan sosial masyarakat. Dalam konteks relasi gender, Al-Quran berisi seperangkat nilai yang memberikan landasan bagi kesetaraan dan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Al-Quran menghimbau agar perempuan berani menyampaikan kebenaran. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak perlu dipersoalkan, karena kodratnya perempuan harus melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak. Disinilah letak penting memisahkan gender dari segi biologis. Disinilah letak penting memisahkan laki-laki dan perempuan dari segi biologis dan gender secara proporsional. Intinya, Islam menegaskan dari sudut gender, laki-laki dan perempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan memiliki derajat yang sama. Yang membedakan hanya kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.